Selamat datang dan selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh. Kami Inengah Kertabesung dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana kembali menyajikan tentang materi perkuliahan, dalam hal ini ambil topik kegagalan respon imun. Pada dasarnya, makhluk hidup ataukah termasuk juga manusia dan hewan itu kita tidak bisa lepas dari adanya infeksi. Nah, infeksi ini bisa menghantui kita setiap saat, baik pada umur muda, umur dewasa, maupun pada umur tua. Nah, tergantung dari kondisi tubuh kita sebenarnya dalam menangkal sebuah infeksi. Ada yang mampu menangkal, kemudian ada yang tidak. Nah, jika tidak mampu menangkal, maka kita akan sakit, kita akan ada dampak negatif dari infeksi ini. Dalam hal ini adalah sakit. Nah, bagaimana indikasi dari sakit itu tentu bermacam-macam. Di alam banyak sekali mikroba, baik bakteri, virus, jamur, parasit, protozoa, dan lain sebagainya yang selalu menghantui kita. Nah, sedangkan di dalam tubuh juga ada mekanisme yang kuat atau mekanisme yang bagus dalam hal menahan adanya infeksi. Pada dasarnya, makhluk hidup ini secara spesifik mampu menangkal berbagai agen infeksi. Dalam hal ini, tubuh sudah sangat sempurna. Kalau kita ibaratkan tubuh itu sebagai suatu negara, maka tubuh itu punya polisi-polisi ataukah tentara-tentara yang terlatih dalam mempertahankan sebuah negara. Begitu halnya dengan tubuh kita. Jadi di dalam tubuh sudah ada mekanisme yang luar biasa rumit, kemudian luar biasa bagusnya dalam menahan gempuran dari infeksi. Namun demikian, dalam beberapa hal infeksi juga bisa terjadi, yaitu karena kegagalan dari respon imun. Jadi tubuh itu tidak mampu menangkal dari sumber infeksi yang masuk ke dalam tubuh. Nah, tubuh itu juga sangat spesifik dalam mempertahankan dirinya. Tubuh itu mampu membedakan mana yang cocok dengan dirinya, mana yang tidak. Nah, salah satu contoh misalnya, kita pada saat transplantasi organ, tidak semua tubuh itu mampu, maksud kami itu, tubuh itu tentu akan menolak bahan asing yang masuk ke dalam tubuh itu sendiri. Walaupun itu sengaja kita lakukan transplantasi. Nah, ini begitu juga dengan agen infeksi. Begitu masuk ke dalam tubuh, tentu tubuh akan berusaha dengan berbagai cara untuk mengeliminasi dari agen infeksi tersebut. Namun dalam beberapa hal, tubuh juga tidak mampu melakukan eliminasi, sehingga timbullah suatu sakit, misalnya penyakit kanker. Itu tubuh tidak mampu menseleksi mana yang harus disingkirkan dan mana yang tidak. Sel-sel kanker tetap bertahan di dalam tubuh karena tidak mampu disingkirkan oleh tubuh. Nah, itulah yang ada istilahnya dengan kegagalan respon imun. Jadi tubuh tidak mampu bereaksi terhadap agen infeksi atau bahan-bahan asing yang masuk ke dalam tubuh. Nah, kegagalan respon imun ini yang pertama itu adalah karena adanya toleransi. Toleransi di sini itu melibatkan respon imun secara menyeluruh. Jadi, tubuh tidak mengenal bahan asing yang masuk ke dalam tubuh itu sendiri. Nah, kapan bahan asing itu masuk ke dalam tubuh? Pada dasarnya, sel-sel tubuh itu sangat spesifik dan sudah dikenal oleh tubuh. Jadi, sel tubuh itu bisa mengenal mana yang
memang tidak asing dan mana yang asing. Nah, namun demikian kalau dia tidak mampu berespon, itu namanya toleransi. Nah, misalnya suatu sel, kenapa sel kita itu tidak dianggap asing? Padahal setiap sel itu pasti menampilkan suatu antigen. Setiap sel. Makanya pada saat transplantasi organ pasti akan ditolak jika itu terasa asing. Nah, namun ada demikian pada saat toleransi ini, tubuh tidak menganggap asing, misalnya sel-sel kita, apakah sel tumbuh, misalnya sel kulit, ataukah jaringan, itu dianggap tidak asing. Kenapa dianggap tidak asing? Karena sel yang ada di dalam tubuh itu yang walaupun menyajikan antigen, tetapi tubuh itu sudah terpapar pada saat dini. Pada saat awal atau pada saat sebelum janin itu tubuh sudah terpapar oleh antigen yang sama. Dengan demikian tubuh itu tidak menganggap asing. Begitu juga pada saat orang yang sel kembar yang identik. Pada saat lahir, organ-organ tubuhnya masih bisa dipertukarkan. Namun dengan berjalannya waktu, maka antara yang satu dengan yang lainnya tidak bisa diterima oleh tubuh itu sendiri dan dianggap asing. Kenapa? Karena dia sudah kehilangan pengenalan. Nah, kenapa pada yang kembar itu pada saat lahir masih bisa dipertukarkan? Karena antigen dari yang ada di dalam sel itu sendiri itu terpapar pada saat dini atau pada saat janin. Kemudian toleransi juga terjadi jika dosis antigen yang diberikan itu terlalu tinggi dan secara terus-menerus. Jadi tubuh itu punya kemampuan, kalau kita berikan antigen dengan jumlah yang banyak dan secara terus-menerus, maka tubuh juga kemampuannya untuk mengenal sel asing itu berkurang. Makanya pada tahapan vaksinasi, dalam vaksin itu kadang-kadang ada berbagai penyakit yang dimasukkan sekaligus, misalnya pada vaksinasi anjing misalnya, pada vaksin yang komplit. Kalau itu diberikan pada tahap awal, tentu akan tidak berespon dari tubuh itu sendiri. Karena apa? Karena antigen yang diberikan itu terlalu tinggi sehingga tubuh tidak mampu meresponnya. Kemudian ada juga kemiripan dari tubuh dengan sel bakteri. Jadi itu istilahnya mimikri, misalnya polisakarida dari sel bakteri itu mirip dengan polisakarida pada manusia, pada sel manusia. Dengan demikian tubuh tidak menganggap itu sebagai suatu hal yang asing, sehingga toleran. Kemudian ada juga istilahnya dengan penyamaran antigen. Penyamaran antigen juga berdampak pada kegagalan dari tubuh dalam berespon terhadap antigen yang masuk. Misalnya suatu antigen yang dilapisi oleh fibrin, misalnya bakteri yang dilapisi oleh kapsul yang terlalu tebal, sehingga antigen itu tidak mampu dikenal oleh tubuh. Misalnya pada kuman Streptococcus aureus yang mempunyai koagulase yang tebal dengan penggumpalan fibrinnya, maka tubuh tidak mampu berespon. Begitu juga antigen itu diselimuti oleh fibronektin pada Treponema pallidum. Itu juga tidak bisa dikenal oleh tubuh, oleh respon imun tubuh itu karena adanya mantel fibronektin yang menyelimuti bakteri ini. Nah, bakteri juga bisa dengan berbagai upaya itu menarik antibodi. Nah, antibodi yang ditarik biasanya harusnya itu pada variabel region. Tapi yang pada Streptococcus pyogenes itu yang memiliki protein A mampu menarik antibodi kemudian diikat pada bagian FC. Sedangkan yang variabel regionnya menghadap keluar. Dengan demikian tubuh tidak bisa mengenal karena tidak bisa mendekat. Harusnya sel-sel fagosit itu akan berikatan dengan variabel
konstannya atau variabel Fc dari antibodi. Jadi antibodi menempel pada antigen, pada variabel variasinya, kemudian yang masih kosong itu adalah variabel regionnya, variabel konstannya maksud kami. Dengan demikian variabel konstannya itu akan berikatan dengan sel fagosit. Namun pada Streptococcus pyogenes variabel konstannya yang diikat, dengan demikian variabel regionnya itu masih menyundul keluar dan tidak bisa diikat oleh sel fagosit. Juga ada bakteri, contohnya E. coli itu mempunyai asam sialik yang menyelimuti sel bakteri. Nah, asam ini yang merupakan suatu kapsul atau asam hyaluronat itu merupakan suatu kapsul yang dimiliki oleh Streptococcus pyogenes, tentu menyulitkan bagi tubuh untuk mengikat antigen. Kemudian ada juga beberapa sel fagosit yang mampu menekan respon imun yang dikenal dengan imunosupresi. Nah, bakteri ini salah satu contohnya adalah TBC atau lepra. Jadi, TBC atau lepra yang bersifat miliar di dalam paru-paru, dia akan tersembunyi di dalam sel. Kemudian, dia akan mengeluarkan suatu bahan yang mengganggu sekresi sitosin. Sedangkan sitosin seperti kita ketahui adalah bahan yang diperlukan untuk merangsang respon imun. Nah, bahan yang dipakai merangsang respon imun itu terganggu, otomatis sel-sel fagosit pergerakannya menuju ke antigen atau menuju ke sel TBC itu menjadi berkurang. Responnya menjadi berkurang. Dengan demikian menurunlah respon imun dari tubuh. Ada juga sel seperti TBC dan lepra ini menekan aktivitas sel T, misalnya sel T sitotoksik yang membunuh sel yang terinfeksi. Misalnya TBC atau lepra itu berada di dalam tubuh, dia cenderung intrasel. Nah, dia mengeluarkan bahan-bahan yang menekan aktivitas sel T, jadi sel TBC yang berada di dalam sel selayaknya itu dibunuh oleh sel T sitotoksik. Nah, tapi karena adanya penekanan pada aktivitas sel T, otomatis sel T sitotoksik tidak mampu bekerja secara sempurna. Begitu juga dengan TBC masih mampu mengeluarkan aktivitas sel T helper dan T helper 2, T helper 1 dan T helper 2. Nah, sel T helper 1 dan T helper 2 itu berkaitan dengan proses terbentuknya antibodi. Jadi, sel fagosit setelah melakukan fagositosis, fragmen-fragmen yang dihasilkan nanti disajikan ke sel T helper untuk proses antibodi. Nah, karena ada gangguan pada aktivitas sel T helper ini, tentu nanti antibodi yang dihasilkan juga tidak terjadi. Nah, dengan demikian, TBC itu akan tetap aman berada di dalam tubuh dalam jangka waktu yang lama. Kemudian, ada beberapa bakteri yang mampu berada di dalam sel. Nah, tentu ini sangat nyaman bagi bakteri-bakteri yang berada di dalam sel. Misalnya seperti bakteri Brucella, Mycobacterium, Yersinia, Listeria, dan Shigella. Itu adalah bakteri-bakteri berada di dalam sel. Dengan demikian, bakteri ini akan aman dari serangan sel-sel fagosit. Ini adalah cara dari bakteri ini untuk menghindarkan diri dari respon imun. Nah, dengan berada di dalam sel, tentu tubuh akan gagal berespon terhadap sel bakteri itu. Ada cara lain juga dari bakteri itu dalam menghindarkan respon imun, itu dengan mengurangi kontak dengan tubuh. Nah, seperti Anda ketahui bahwa di dalam tubuh itu ada saluran pernapasan, saluran pencernaan. Nah, di dalam saluran pencernaan itu ada berbagai jenis bakteri. Di dalam saluran napas juga ada berbagai jenis bakteri. Apakah itu kontak dengan tubuh? Belum tentu. Kalau nanti dia berada di ujung-ujung, misalnya di ujung pilinya, tentu respon imun itu tidak mengenal dia sebagai asing. Bukan karena tidak mengenal, karena tidak terjangkau. Misalnya,
banyak sekali kuman-kuman seperti Vibrio cholera, E. coli, itu kan ada di dalam saluran pencernaan. Bahkan dibutuhkan oleh tubuh untuk memproses makanan yang masuk ke dalam tubuh. Kenapa tidak diganggu? Ya karena dia tidak berhubungan dengan respon imun. Artinya di sini dia tidak berhubungan dengan sel darah. Dia ada di dalam tubuh tapi dia sebenarnya berada di luar tubuh gitu. Jadi kuman ini hanya ada di dalam tubuh tapi tidak masuk ke dalam sirkulasi darah. Kalau dalam sirkulasi darah otomatis dieliminasi oleh respon imun. Begitu juga di rongga mulut, banyak sekali Streptococcus atau Staphylococcus itu ada berada di dalam rongga mulut. Begitu kita bersin, jutaan bakteri ada di dalam mulut, tapi itu tidak dieliminasi oleh respon imun atau sel-sel fagosit karena dia hanya ada di dalam tubuh tapi tidak berikatan dengan organ ataukah tidak terjangkau oleh sel-sel fagosit. Begitu juga dengan Salmonella typhi yang ada di saluran empedu yang menyebabkan penyakit tipes. Makanya pada kondisi menurun, tipesnya kumat. Nah itu karena adanya sel bakteri Salmonella typhi. Dan itu karena ada berada di dalam saluran, otomatis tidak ada pembuluh darah sehingga kesulitan respon imun untuk masuk ke dalam saluran tersebut. Juga ada di tubulus ginjal seperti Leptospira, juga sering ditemukan pada tubulus ginjal dan ini tidak terjamah oleh sel-sel fagosit. Kemudian adanya antigen yang larut. Beberapa bakteri melepaskan antigen. Jadi yang diikat tentu adalah antigennya. Melepaskan antigen tentu akan terikat, sedangkan bakterinya itu tetap hidup. Karena antibodi nanti akan menyasar antigen yang sudah dilepaskan. Dengan demikian bakterinya itu akan aman. Begitu juga dengan adanya kapsul polisakarida. Pada Streptococcus pneumoniae itu juga menyebabkan bakteri itu aman. Juga ada beberapa bakteri yang mampu merusak antigen yang dihasilkan oleh tubuh seperti Neisseria, Pneumopilus, Streptococcus juga mampu memproduksi protease yang akan merusak antibodi yang dihasilkan oleh tubuh. Nah, beberapa sel bakteri maupun sel virus, khususnya sel virus itu mampu menghasilkan variasi genetik sehingga kesulitan tubuh untuk mengenalnya. Nah, salah satu contoh mungkin pada penyakit virus yang sering melakukan mutasi. Nah, begitu tubuh menghasilkan terhadap target A, kemudian akan cepat bermutasi menjadi B, dengan demikian tubuh itu tidak mampu lagi melakukan pelekatan antibodi yang dihasilkan, tidak mampu melekat terhadap antigen yang dihasilkan. Bakteri juga mampu seperti itu dengan menampilkan beberapa variasi genetik yang berbeda, sehingga kesulitan tubuh untuk mengenal antigennya. Kemudian ada juga pertahanan terhadap fagosis. Misalnya bakteri ada yang mampu menghindar terhadap fagositosis, misalnya berada di tempat-tempat yang tidak terjangkau seperti di luman, kemudian kelenjar kandung kemih, jaringan permukaan. Nah, itu tidak terjangkau oleh sel-sel fagosit sehingga terhindar atau menghindari kontak dia dengan sel-sel fagosit, dia menghindar sehingga bebas dia ada di luman tersebut. Nah, beberapa bakteri juga mampu menghasilkan suatu zat yang menghambat kemotaksis, menghambat pergerakan dari sel-sel fagosit, seperti Streptococcus yang menghasilkan streptolisin, ataukah Mycobacterium TBC yang menghasilkan suatu zat yang menghambat pergerakan sel-sel fagosit sehingga sel bakteri tersebut aman di dalam tubuh. Ada beberapa bakteri yang menghalangi fagositosis dengan zat
antipagosit. Jadi bakteri itu juga mampu menghasilkan suatu zat yang mencegah terjadinya suatu perlekatan. Misalnya adanya kapsul polisakarida pada sel bakteri yang menyelimuti sel bakteri. Dengan demikian sel-sel pagosit itu tidak bisa mendesak karena bakteri itu ditutupi oleh kapsul. Juga bakteri itu memiliki, khususnya Streptococcus ini memiliki protein M atau fimbre pada Streptococcus, itu juga menghambat atau menghalangi fagositosis. Dan bakteri juga mampu menghasilkan biofilm. Nah, biofilm itu adalah sekumpulan bakteri yang membentuk suatu koloni, kemudian menghasilkan rongga-rongga di dalam tubuh, misalnya seperti di kerak gigi itu. Dengan demikian aman dia. Jadi paling yang terserang itu pada bakteri yang membentuk biofilm adalah bakteri yang bagian luar. Sedangkan yang paling dalam itu ataukah yang masuk ke dalam, karena miliaran ada bakteri di tempat itu, maka dia aman. Kemudian ada bakteri yang mampu hidup di dalam sel. Justru ada beberapa bakteri yang mampu hidup justru di dalam sel fagosit. Dia minta untuk difagosit, ditelan, tapi dia nanti mampu bertahan di dalam sel fagosit. Nah, kemudian beberapa bakteri juga mampu bertahan terhadap antibakterisida setelah difagosit. Jadi begitu bakteri itu ditelan, dia menghambat fusi lisosum. Jadi selayaknya pada saat fagositosis itu ada penggabungan antara lisosum dengan vakuola. Jadi begitu nanti masuk ditelan oleh sel fagosit, berada di dalam fagosum, kemudian fagosum itu akan didekati oleh lisosum, akan menjadi fagolisosum. Nah, dalam fagolisosum itulah terjadi degradasi dari sel-sel bakteri. Itu secara normal. Nah, pada keadaan ini, maka bakteri itu menghambat adanya penggabungan antara fagosum dengan lisosum. Dengan demikian, bakteri itu akan bertahan di dalam sel fagosit. Kemudian juga ada bakteri juga mampu bertahan di dalam fagolisosum. Walaupun itu ada penggabungan antara fagosum dengan lisosum yang dikenal dengan fagolisosum, nah biasanya disinilah terjadi pencernaan terhadap bakteri. Ada beberapa bakteri yang mampu bertahan, misalnya bakteri TBC yang punya lapisan lilin, ataukah dinding selnya hidrofobik, atau dinding selnya banyak sel lipid, itu mampu bertahan dari fagolisosum. Jadi enzim-enzim yang ada di dalam fagolisosum itu tidak mampu mencerna dari sel bakteri. Kemudian bakteri juga mampu menetralisir radikal oksid. Nah, ini biasanya pada saat fagositosis ada namanya radikal oksid yang bersifat toksik terhadap sel bakteri. Namun beberapa bakteri mampu menetralisir. Misalnya seperti Brucella abortus, Staphylococcus yang punya katalase, dan superoksid dismutase yang akan menetralisir superoksid yang dihasilkan oleh fagosit ataukah sel makrofag. Bakteri ada yang berada di antara fagosum dan lisosum. Nah, seperti saya sampaikan tadi bahwa umumnya pada proses normal itu begitu bakteri itu diikat oleh fagosit yang berada di dalam fagosum namanya. Jadi begitu diikat dalam suatu fagosum bakterinya, kemudian datanglah lisosum, enzim lisosum untuk mengikat menjadi fagolisosum. Tetapi bakteri itu berada di antara kedua itu, antara fagosum dan lisosum, sehingga tidak terjadi penyatuan fagosum dengan lisosum, tidak terjadi fagolisosum. Bakteri juga ada menekan siklik AMP. Nah, siklik AMP itu diperlukan dalam respiratory burst atau energi yang luar biasa. Itulah pemecahan dari ATP menjadi ADP, kemudian menjadi AMP. Nah, ini siklik AMP-nya ditekan, otomatis tidak ada energi, tidak ada tenaga untuk melakukan pencernaan. Ada beberapa bakteri yang mampu melarikan diri dari fagosit. Misalnya Rickettsia punya fosfolistase A,
Kemudian Listeria yang mempunyai mikrofilamen, mampu melarikan diri dari sel fagosit. Walaupun dia dipagosit kemudian bisa lepas lagi. Kemudian ada beberapa bakteri juga mampu membunuh sel fagosit. Misalnya karena sel-sel bakteri itu mempunyai leukosidin ataukah hemolisin, kemudian streptolisin ataukah eksotoksin A. Nah, ini beberapa mekanisme dari bakteri dalam menghambat ataukah bertahan di dalam tubuh dalam melindungi diri dari proses fagositosis. Misalnya Staphylococcus pyogenes, dia mampu membunuh sel fagosit karena dia mampu menghasilkan streptolisin yang akan membunuh sel-sel fagosit. Kemudian Streptococcus ini juga menghambat neutropil, pergerakan neutropil karena mempunyai streptolisin yang menghambat pergerakan dari neutropil. Kemudian mampu bertahan terhadap adanya fagositosis karena ini adanya protein M pada fimbre dari Streptococcus pyogenes. Kemudian menghindar dari fagositosis karena punya kapsul asam hyaluronat. Kemudian ada Staphylococcus aureus, dia juga mampu membunuh sel fagosit. Mekanismenya hampir sama dengan yang tadi, yang Streptococcus ini. Nah, ini mampu membunuh sel fagosit karena memiliki leukosidin yang akan melisiskan sel fagosit dan menginduksi adanya lisosomin yang akan menghancurkan sitoplasma. Kemudian juga Staphylococcus ini mampu menghambat fagositosis atau opsonisasi fagositosis. Jadi karena ini Staphylococcus ini harusnya diikat oleh antibodi, dia berikatan dengan antibodi, tapi yang diikat itu adalah bagian Fc-nya. Padahal bagian Fc itulah nanti yang diikat oleh sel makrofag. Jadi antibodi melalui variabel regionnya itu mengikat antigen, itu secara normal, baru bagian Fc-nya terikat oleh sel makrofag. Tapi ini dibalik. Antibodi bagian Fc-nya yang diikat sehingga yang terlepas itu adalah bagian variabel sehingga bakteri tidak mampu melakukan fagositosis. Kemudian Staphylococcus juga mampu bertahan itu karena memiliki karotenoid ataukah katalase ataukah superoksidimustase yang mempertahan diri dari sel-sel fagosit. Kemudian menghambat dari fagositosis. Juga ada bakteri Bacillus anthracis yang mampu menghambat fagositosis ataukah membunuh sel fagositosis karena adanya toksin yang dihasilkan oleh sel bakteri itu sendiri. Juga Bacillus anthracis juga mampu bertahan terhadap sel-sel fagosit karena adanya kapsul polideglutamat. Nah, bakteri yang lain seperti Streptococcus pneumoniae, kemudian Klebsiella pneumoniae, Haemophilus influenza, Pseudomonas aeruginosa itu punya mekanisme yang hampir sama, yaitu mempunyai kapsul polisakarida, kemudian kapsul ini yang akan menahan atau menyelimuti dari sel bakteri sehingga dia mampu bertahan terhadap fagositosis dari sel-sel fagosit. Nah, itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Kalau ingin tertarik dengan materi yang lain tentang bakteri dan khususnya terhadap mekanisme infeksi, silakan kami sudah menyediakan beberapa materi yang sudah kami persiapkan.